Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Amelia Muhibatul Milah. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan pendidikan nasional dari perspektif Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara atau dengan nama lain yaitu Raden Masuwardi Surjaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan beliau wafat pada tanggal 26 April 1959 atau kurang lebih 13 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan nama Bapak Pendidikan Nasional karena beliau dan selama masa hidupnya beliau turut berkontribusi dalam pendidikan nasional di Indonesia dan beliau juga merupakan pendiri perguruan taman siswa. Dan perkembangan pendidikan di Indonesia tidak lepas dari peran Ki Hajar Dewantara karena Ki Hajar Dewantara ini merupakan salah satu tokoh yang sangat berjasa dalam membangun pendidikan di Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan diibaratkan tempat persemaian benih padi. Kualitas padi apapun jika ditempatkan atau diperlakukan dengan baik, maka akan menghasilkan padi yang baik. Itulah yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini terjadi pada saat beliau berpidato pada penganugerahan honoris causa oleh Universitas Gadjah Mada pada tanggal 7 November 1956. Beliau mengungkapkan ucapan rasa terima kasih Ki Hajar Dewantara atas pemberian gelar doktor honoris causa. Dalam pidato tersebut, Ki Hajar Dewantara menggambarkan asas trikon yang mencerminkan filsafat tentang akulturasi dalam konteks asas-asas ketaman siswa. Pendidikan merupakan salah satu fondasi yang tak tergantikan dalam pembentukan karakter individu, perkembangan masyarakat, dan kemajuan suatu bangsa. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan ketidakpaksaan dalam pendidikan dan penghormatan terhadap kodrat individu menggambarkan pendekatan yang humanis. Menurutnya, pendidikan tidak boleh memaksakan ideologi atau kehendak pendidik kepada peserta didik. Sebaliknya, pendidikan harus memperhatikan kondisi dan konteks kehidupan setiap peserta didiknya, menghargai identitas dan keunikan mereka, serta memberikan ruang bagi perkembangan potensi alami. Peran Ki Hajar Dewantara pada pendidikan di Indonesia ini terjadi dalam 3 siklus, yaitu yang pertama sebelum kemerdekaan, yang kedua pada saat pendirian taman siswa, lalu yang ketiga sesudah kemerdekaan. Peran Ki Hajar Dewantara dalam transformasi pendidikan sebelum kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, pendidikan di bawah pemerintahan kolonial Belanda sangat terbatas, terutama bagi masyarakat pribumi. Ki Hajar Dewantara memiliki peran kunci dalam membela hak pendidikan bagi rakyat Indonesia. Salah satunya, kontribusi utamanya adalah mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Taman Siswa adalah sekolah pertama yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Hal ini merupakan langkah revolusioner untuk mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia. Peran Ki Hajar Dewantara dalam transformasi pendidikan sesudah kemerdekaan. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Ki Hajar Dewantara tetap berperan dalam transformasi pendidikan. Salah satu kontribusi terbesar adalah ketika ia diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Amir Syarifuddin. Tindakan Ki Hajar Dewantara dalam mendirikan perguruan siswa pada tahun 1922 sampai 1933 menjadi landasan penting dalam memajukan pendidikan pribumi di Indonesia.
Melalui pendekatan ini, Ki Hajar Dewantara berusaha menjembatani kesenjangan pendidikan antara kelompok pribumi dan non-pribumi pada masa itu. Selama perjalanannya, Ki Hajar Dewantara juga tetap aktif menulis dengan perubahan fokus dari politik menjadi pendidikan dan kebudayaan. Tulisannya menjadi sarana untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Konsep pengajaran yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara tentang pengembangan kecerdasan, peningkatan ilmu yang berguna, dan pembiasaan peserta didik untuk mencapai pengetahuan sendiri masih memiliki relevansi yang kuat di era modern. Dalam konteks pendidikan saat ini, pendekatan active learning yang mendorong peserta didik untuk menjadi pelajar yang mandiri dan berperan aktif dalam proses pembelajaran sangat konsisten dengan pandangan ini. Dengan demikian, sangat penting mempelajari dan mengambil makna refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga dalam penerapan pendidikan pengajaran di sekolah dapat mengaplikasikan transformasi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai kodrat alam, kodrat zaman, dan kemerdekaan. Pernyataan di atas merupakan gambaran pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam transformasi pendidikan yang awalnya berpusat kepada guru menjadi berpusat kepada peserta didik, dari penyeragaman menjadi menghargai perbedaan individu, dari mengajar target menjadi sesuai dengan kodrat, sesuai dengan bakat, minat, dan kecenderungan masing-masing. Dengan kata lain, memberikan gambaran bagaimana transformasi proses pendidikan dalam pengajaran di sekolah dan cara yang digunakan dalam mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Itulah mengenai perjalanan pendidikan dengan perspektif Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.